أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin amin Allahumma amin. Wasadisata asyrata kaunuhu aliman. Adapun sifat wajib Allah yang ke-16 yaitu kaunuhu aliman, keadaan Allah yaitu zat yang maha tahu. Wa maknahu annahu ta'ala alimun bikullil umur. Adapun pengertiannya yaitu bahwasanya Allah Ta'ala itu zat yang maha tahu dengan segala sesuatu. Qaliliha yang sedikitnya, wa kasiriha banyaknya, zahiriha yang luarnya, yang nampaknya, wa khafiha dan yang tersembunyinya. Fala yakhfa alaihi syai'un min dzalika mutlaqan, maka tidak tersamar atas Allah oleh sesuatu dari yang demikian itu secara mutlak. Wa yastahilu alaihi kaunuhu jahilan, dan mustahil atas Allah oleh keadaan Allah yaitu zat yang bodoh. Wa daliluhu dalilul ilmi, adapun dalil kaunuhu aliman yaitu dalil yang ada pada sifat ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Madinah Rawablong yang mulia, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa pertama kali yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Orang yang tidak kenal Tuhan ibadahnya tak diterima. La yasihul ibadah, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah itu tidak akan sah kecuali sesudah kita mengenal siapa yang disembah. Sebab hakikat ibadah mematuhi perintah yang disembah. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang disembah yang dia sendiri tidak tahu siapa yang disembahnya? Oleh karena itu wajiblah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, cara kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat Allah yang tidak terhitung jumlahnya, yang wajib diketahui oleh kita hanya 20, sesuai dengan jumlah jari tangan dan jari kaki kita. Dari 20 itu yang ke-16-nya adalah kaunuhu aliman, ibaratun an qiyamil ilmi bidzatihi ta'ala. Aliman itu satu ungkapan tentang berdirinya sifat ilmu pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada dikata zat itu bersifat kaunuhu aliman melainkan tatkala berdiri dengannya
sifat ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita itu saudara, bersifat keadaannya mengetahui apa saja. Semuanya diketahui oleh Allah. Apa yang kecil, apa yang gede tahu. Kayak Masjid Al-Madinah, pasirnya berapa sampai terjadi masjid ini, tukangnya aja orang tahu. Allah tahu. Kita yang kita nggak tahu besok kita dapat rezeki apa kagak, Allah tahu. Apa saja yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, buat Allah diketahui semuanya. Tidak ada yang enggak jelas sama Allah, enggak ada. Semuanya nampak jelas karena diketahui oleh Allah. Mustahil Allah itu kaunuhu jahilan, keadaannya itu yang bodoh, mustahil. Bagaimana mungkin Tuhan dikata bodoh bisa bikin langit tanpa tiang? Yang bikin adalah orang bodoh, gila yang bilang begitu. Bagaimana mungkin bisa bikin nyamuk ada belalainya kecil, bolong lagi? Gimana ngebolonginnya? Enggak pakai gimana, Allah mau tahu. Semuanya diketahui oleh Allah. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Segala sesuatu itu diketahui oleh Allah. Tuhan tidak bodoh bahwa kita lagi puyeng mikirin ini pandemi sampai kapan. Allah tahu. Tidak perlu banyak mengeluh. Tahu Allah. Seakan-akan Allah bodoh. Tahu. Cuman kitanya enggak tahu diri. Allah mah tahu. Apa aja tahu. Karena itu sebelum kita lahir ke jagat raya ini, persiapan untuk manusia bakal ada di jagat raya. Buat dulu bumi. Bumi udah, enggak bumi doang, buatin juga. Biar kekar buminya, kasih gunung. Dibuat semuanya, kasih tumbuh-tumbuhan kebutuhan manusia. Kasih. Ini bakal ditempati sama orang yang disebut orang Asia Tenggara, Jawi. Ini orang gak bisa dikasih gandum. Roti habis 2 kaleng, ditanya udah makan belum? Belum. Kalau belum kena nasi, tumbuhin padi. Udah diatur sama Allah, udah diatur. Dia tahu semuanya. Bukan nggak tahu. Apa aja diketahui oleh Allah. Sampai kita ngaji, itu si gurunya nggak tahu, dikata ngaji aja, padahal di rumah pegel diomelin bini. Daripada di rumah mendingan di majelis, tenangan dikit. Tahu Allah, gurunya kagak tahu. Allah tahu. Hatta kita ada di bar, nggak ada yang tahu, Allah tahu. Maka muslim ndak ada itu namanya CCTV, ndak perlu. Uang udah ada, Allah tahu. Mau ngapa? Dia mau kemana ya? Makanya ada seorang datang kepada Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, saya ini kurang mau ibadah. Bolehkah buat saya enggak ibadah? Ya asal bisa ilmunya boleh. Begitu. Begitulah kiai yang hebat tuh cara jawabnya.
Asal tahu ilmunya boleh ente gak ibadah. Dia tertarik. Apa itu ilmunya? Yang penting ente tinggal di tempat yang kagak diketahui Allah. Saya mau ke Mars, Allah tahu. Saya mau ke hutan aja, Allah tahu. Kalau begitu nggak bisa, ya kudu ibadah. Kalau nggak bisa mah, emang kita kudu ibadah. Allah tahu. Takaran badan kita Allah tahu. Bahwa kita ini adalah struktur tubuhnya 2/3 air, 1/3 daratan, bukan air. 1/3 bukan air, tulang bukan air, daging, tengkorak bukan air. 2/3 air, isinya air ini yang paling banyak. Allah tahu. Karena itu walaupun planet banyak, ada Merkurius, ada Neptunus, ada Mars, sampai yang jauh dari matahari namanya Pluto. Tidaklah manusia tidak ditaruh di Pluto yang jauh dari cahaya, bakal beku dia. Maka manusia harus tinggal yang strukturnya sama dengan dia, yang 2/3 air, 1/3 bukan air, dan itulah planetnya namanya bumi. Maka kita tinggal bumi. Itu sampai begitu bukan Tuhan bodoh, tahu. Sampai luar biasanya. Hati kita, jantung, dari darah. Jantung itu darah yang membeku, maka disebutlah qalbu, jantung. Darah beku. Kalau udah beku, ndak bakalan keluar darah, ndak. Udah beku, hebat. Maka beda. Jantung kita tempat bagaimana mengenal manusia tentang jiwa. Sementara yang lain hubungannya dengan raga. Diatur antara jiwa dan raga. Walaupun sama-sama luka, jiwa luka, badan luka, tapi akan disilang oleh Tuhan. Walaupun badan kita ini isinya air, kalau luka keluarnya bukan air, tapi darah. Gores saja nggak percaya, keluarnya darah yang keluar, sebab memang itu cara penyilangannya. Walaupun air, gores biar luka, keluarnya darah. Walaupun hati kita dari darah, kalau luka hati, yang keluar dari mata apa? Air, bukan darah. Kok bisa begitu? Itulah kaunuhu aliman. Emang begitu. Disilang. Saudara lambungnya sakit, maka yang sebelah mana? Sebelah kiri yang dipencet, kaki kanan. Sama akupuntur bakal begitu. Saudara pinggang kiri, kanan, kaki kiri. Emang disilang. Kok bisa begitu? Kaunuhu aliman. Dia tahu segalanya. Manusia enggak ada yang tahu. Bodoh gitu. Yang tahu tuh cuman Allah. Selain Allah bodoh, walau dikata pinter. Bodoh. Selain Allah. Kayak dokter. Dokter itu tidak ada yang pintar, tidak ada. Dokter, tidak ada yang pintar. Maka ketika kita datang ke kliniknya,
Ada keluhan apa? Tahu apa bodoh? Bodoh. Maka kita jawab, demam dok, demam. Langsung mulai mikir, paracetamol. Begitu di otaknya dia. Dia nanya, udah berapa hari? Bodoh apa pintar? Iya bodoh. Kita jawab, 3 hari. Saya mau ngukur suhu di hari ketiga dia demam. Dia nanya lagi, udah minum obat apa? Tahu apa bodoh? Bodoh. Kita jawab, Paramek udah umpama, Dekolhen udah, ini udah. Maksudnya apa? Dia nggak bakal ngasih yang disebut. Dikata bodoh dia. Udah bodoh banget takut dikata begitu. Maka yang disebut-sebut kagak bakal ada di dia, nggak bakalan. Beneran. Habis itu ditanya, punya penyakit mah nggak? Nggak kalau siang, kalau malam mah. Nggak ini mah ini. Gitu. Mah ini nih. Oh, ya ada. Oh, mau ngukur kadar berapa miligram. Nah, dokter udah tiduran di meja prakteknya. Mangap, center. Tepuk perutnya. Bangun. Bayar. Suruh bayar. Bayar apa? Bayar apa? Nanya. Bayar apa? Nanya. Bayar apa? Nanya. Nanya. Kata orang sekolahan, konsultasi. Nah, kita orang kampung, bayar apa? Nanya. Yang jawab siapa? Yang jawab siapa? Lah kita. Yang bayar siapa? Yang jawab. Yang dapat duit siapa? Yang nanya. Nanya dapat duit. Yang jawab keluar duit. Ya jawab. Maka teman kita dari Madura dagang di kolong Bayoran, buah-buahan. Ada orang baru pulang praktek dari rumah sakit, lihat baju dokter putih, nanya, Pak jeruk ini berapa? 15.000. Oh mahalnya. Yang ini 10.000. Mahal. Yang ini aja nih 8.000. Ya modalnya aja belum dapat. Malamat ya ini 15.000. Enggak jadi dah. Dia naik mobil, ditahan. Ntar dulu. Bayar apa? Nanya. Begitu. Saya aja kemarin itu jawab bayar. Ya begitu. Bayar. Kata dokter. Jadi ndak ada yang pinter, ndak ada dunia, ndak ada. Kita aja contohnya, nggak usah dokter kita yang hadir di Masjid Al-Madinah. Saya mau tanya, kitab yang kita udah punyai sama yang belum, banyak yang mana? Yang benar nih, banyak yang mana? Belum. Jawabnya belum. Dari yang kita udah punyai, yang kita udah ngaji sama yang belum, banyak mana? Belum. Dari yang kita udah ngaji, yang kita udah deres sama yang belum, banyak mana? Belum melulu ya. Itu kita. Kita ini bodoh. Nggak ada yang pinter. Jangankan yang kita nggak kerjain, yang kita kerjain kita nggak tahu. Coba, itulah kita. Yang kita kerjain sendiri kagak tahu.
Betapa bodohnya kita. Contoh, nih yang ngaji, saya mau tanya, punya dosa nggak? Punya. Banyak nggak? Banyak. Saya mau tanya, berapa banyaknya? Tuh, kita yang ngerjain, kita kagak tahu. Coba itu. Kita bodoh, nggak ada yang pintar kita. Semuanya bodoh. Andai ada ilmu, karena Allah kasih. Allah kasih ilmu Allah. Nggak ada. Begitu. Nggak ada. Kita ilmunya nggak ada. Kalau pakai cara orang sekarang, Nabi Muhammad itu kaya raya. Royalti hadis-hadis itu loh. Royaltinya lah kan bayar ya. Lo mahal, semuanya dari Nabi. Gitu. Ilmu. Coba itu. Kita mah bodoh, saudara. Nah, ada yang tahu. Yang kita kerjain aja nggak tahu. Di balik tembok aja ada apa kita nggak tahu. Kita masuk tahu, nggak tahu. Maka yang bagus itu cara jawab, saya belum tahu hadisnya, sopan. Daripada kita jawab, tidak ada hadisnya. Waduh, emang udah dicek semuanya. Dari seluruh kitab hadis. Lah Nabi punya murid 124.000 muridnya. Lagi satu murid Nabi satu hadis aja, secara logika statistiknya itu pakai matematik berarti jumlah hadis 124.000. Itu kalau satu, kan kagak begitu. Ibnu Abbas 1660, Siti Aisyah 1210 hadis, Anas bin Malik 2000 lebih, Abu Hurairah 5.300-an di luar kepala, sedang Umar 593, per sahabat 100 saja dah, kali 124.000 pukul rata berapa hadis tuh? Banyak aja dah, udah diubek-ubek belum tuh, begitu. Sehingga bilang gak ada hadisnya, jangan begitulah. Jangan bikin ribut sama umat, jadi repot. Saya belum tahu, enak sopan. La adri nisful ilim, kata Imam Malik. Enggak tahu itu ilmu separuh. Tinggal kita cari yang separuhnya. Jangan patahin tidak ada, bahaya. Kita ini bodoh. Enggak ada yang tahu. Karena Allah itu kaunuhu aliman, saudara. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi. Allah tahu apa aja yang di langit di bumi, termasuk kebutuhannya. Tahu Allah. Karena Allah kaunuhu aliman, kudu sadar diri kita ini bodoh, butuh ilmu. Karena itu al-ilmu imamun wal amalu ma'mumun. Kata Nabi, al-ilmu imamun wal amal tabi'uh, dalam Musnad Ad-Dailami. Pun juga Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Ilmu itu imam, amal itu makmum. Makmum, baik buruknya makmum tergantung baik dan buruknya imam.
Bahaya. Orang disuruh masuk surga dan kepengen, nggak ada cara kecuali beramal soleh. Tapi bukan itu. Orang nggak bisa beramal soleh kalau dia nggak tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah. Ya ilmu. Untuk tahu ngaji. Maka Nabi bilang, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan yang di sana ada menuntut ilmu, sebetulnya bukan jalan ke tempat masjid, musola, jalan ke surga. Itu begitu. Jalan ke surga. Ngaji itu jalan ke surga. Tandanya kita mau duduk di majelis ilmu, itu satu alamat yang jelas kita itu akan digiring menuju surganya Allah. Itu begitu. Duduk di majelis ilmu itu begitu. Surga tuh ada tamannya. Taman tuh raudhah, riyadul jannah, taman surga. Maka orang mati itu Allahumma ja'al qabrahu raudhah min riyadil jannah, taman surga. Taman itu apa? Taman ya, biar gampang, taman itu latar. Kata orang Batak, tahu latar nggak? Iya itu latar, lataran surga, latar surga itu taman nama. Taman-taman itu maksudnya latar. Adakah latar surga itu di dunia ini? Ada. Nabi bilang, idza marartum biriyadil jannah fartam. Kalau lewat di lataran surga, mampir. Mana itu? Hilakul dzikr, majelis ilmu. Itu namanya latar surga. Kita orang-orang miskin main aja di lataran orang kaya. Kalau main di latar, sering-sering main di latar sama si orang kaya, suruh apa? Iya suruh masuk. Udah sering main di latarnya. Contohnya security di rumah orang-orang kaya tuh. Pertama di depan aja di pos. Lama-lama ambil aja sendiri. Itu begitu. Karena udah keseringan main di latar. Kita begitu, kalau keseringan main ke majelis taklim, mati kita ke surga, wong udah sering ke latar. Itu begitu. Walaupun di majelisnya jiping walaupun. Apa jiping ya? Iya ngaji ngoping. Apa? Duduk aja. Jider walaupun nyender. Enggak apa-apa. Hatta jidur gak apa-apa, tidur gede ganjarannya, tidur juga sama yang melek, sama gak beda. Kalau ngomong ganjaran gak dibeda-bedain yang tidur tuh sama yang melek, gak dibedain. Yang beda pada ilmu saja, pengetahuan. Ganjaran mah enggak. Kita tidur, guru berbismillah, dia langsung 5 watt. Tulis ganjarannya sama-sama. Malaikat memprotes Allah, nanya, ya Rob berapa ini kasih ganjaran? Kata Allah, samain. Tidur samain. Tuh di majelis tuh enaknya. Jadi kalau ngantuk-ngantuk ke majelis saja, ganjarannya sama sama yang apa? Yang melek. Malaikat nanya, kok sama? Kan tidur. Allah jawab, humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum. Itu perkumpulan yang tidak bernasib sial yang duduk di situ. Biar tidur sekalian, biar tidur, karena itu borongan sama malaikat, borongan. Kalau yang namanya borongan jeruk busuk nyelip di jeruk bagus, ada harganya enggak? Berapa? Sama yang apa?
bagus. Malaikat iya juga begitu. Kayaknya udah pernah ke Kebayoran ini. Gitu. Emang begitu saudara, murahnya Allah. Sampai kayak begitu, tidurnya ada bagainya. Maka Muallim Syafi'i Adzami rahimahullah rahmatul abrar, ada yang tidur mulu di depan enggak diomelin, tidur mulu kagak, sama ganjaran. Maka yang tidur biarin, sebab itu keuntungan dan manfaat majelis ta'lim. Tidur manfaat hikmah majelis begitu. Manfaat dari mana? Ini bapak-bapak tipikal di rumahnya diomelin bininya mulu, kagak bisa tidur kecuali tidurnya kalau di majlis moten. Nah begitu manfaat. Biarin yang tidur nggak apa-apa. Mungkin dia capek kerja, saking capeknya cuman pengen ngaji, kan bagus. Ala kulli hal kita butuh ilmu. Nggak bisa kalau nggak ada ilmu. Coba sholat isyraq, ada tulisan running tag. Syuruk jam berapa tuh? Besok pagi 5.29. Apa itu syuruk? Ada orang pas syuruk nit langsung sholat sunnah isyraq. Allahu Akbar, sholat isyraq. Itu ngapa? Udah bunyi nit, namanya kagak ngaji, sholat aja. Dia kagak tahu kalau dia sholat tuh bukan dapat pala, dapat palu, bukan dapat ganjaran tapi dapat dosa, uang waktu haram. Dia ndak ngerti karena ndak ngaji. Kenapa itu ulama tuh naroin syuruk tuh kenapa? Dia ndak ngaji. Oleh karena di dalam ilmu fiqih ibadah itu solat ini ada yang berbatas, ada yang tidak berbatas. Artinya berbatas, habis waktunya belum masuk waktu berikutnya. Ada juga yang habis langsung masuk berikutnya. Dohor habis otomatis asar masuk. Namanya enggak berbatas. Dohor habis, asar masuk. Asar habis, maghrib masuk. Maghrib habis, isya masuk. Isya habis, subuh masuk. Subuh habis, dohor masuk. Udah dohor jam 7. Subuh habis, dohor belum masuk. Maka harus tahu kapan habisnya subuh. Kasih tanda biar orang awam enggak keliru. Jam sekian, jam 5.29. Itu berarti kalau kita bangun tidur tengah 6 qodok, sholatnya udah dosa, keluar waktu. Dosa dari si waktu. Namanya keluar waktu. Waktu subuhnya habis. Kapan sholat isyraq? Entar ajarannya. Harus ngaji pada bab sholat isyraq. Sholat isyraq dikerjakan ketika matahari sudah tinggi setombak. Setombak berapa? 4,5 derajat. Berapa 4,5 derajat bila dikonversi ke menit? 18 menit. Maka dari jam 5.29 ditambah 18 menit, itulah waktu sholat isyraq kalau dia pengen sah, kalau ngaji. Tapi bagian kita bukan kajian fikih, ngajar tauhid. Ama yang bagian ngaji fikih aja pada paparan itu. Kan kalau kita nerangin kaunuhu aliman lagi contoh, orang bodoh tuh boro dapat pala akhirnya dapat palu gara-gara bodoh begitu. Maka kita kudu ngaji biar kita tahu. Kudu kita ngaji, jangan enggak ngaji. Perasaan bener aja. Kalau enggak ngaji, maka perlulah kita ngaji.
Nggak bisa kalau kita nggak ngaji, repot begitu. Maka manusia butuh ama ilmu, dididik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah. Rabbi zidni ilman, mintanya ilmu aja. Sampai Imam Syafi'i bilang, man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Ilmu maka penting memahami kaunuhu aliman. Maka manusia dari belajar kaunuhu aliman tak boleh pantang ama makanan. Islam tidak ada namanya pantang makanan, tidak ada. Dalam Islam tidak ada pantang, tidak ada. Bang, mau minum ini kopi? Enggak. Asam lambung. Asam lambung. Oh, iya. Mau sop? Iga. Kolesterol. Kolesterol. Padahal hasil penelitiannya di mana-mana, yang namanya sapi tidak ada mengandung kolesterol. Sapi itu mengandung anaknya. Mengandung apa? Tawarin lagi daging kambing, sate kambing, darah tinggi. Emping, asam urat. Cah kangkung, semurat. Duren, darah tinggi. Jadi abang ini mau makan apa? Ini aja nasi putih campur garam sama air putih. Ya Allah ya Rasulullah, saya termasuk orang yang ngusap dada, sedih banget. Kenapa sedih? Dia kategori orang memiliki tapi tidak menikmati. Segalanya dia punya tapi nggak nikmati, ngelihat doang. Buat apa hidup? Di dunia sengsara. Kalau di akhirat masuk surga, kalau masuk neraka cilaka. 12. Apa itu cilaka 12? Ini bahasa orang main domino. Kalau udah ketemu balak 6, cilaka 12. Tanya aja sama yang main gaplek tuh. Ada nggak? Nggak ada, alhamdulillah. Tuh begitu. Di dunia udah sengsara banget. Apa aja kagak ada yang dimakan. Ngapain? Tapi pembantunya, ya Allah, pembantunya ngopi udah kayak sholat 5 kali sehari semalam. Itu belum ditambah qobliyah sama ba'diyah. Dipanggil ke rumah temennya, ngopi lagi. Suruh mampir, ngopi lagi. Pembantunya. Emping 2 toples habis. Sate kambing 15 tusuk. Sop iga 3 mangkok. Ini tipikal pembantu menikmati tapi tidak memiliki. Kalau saudara disuruh pilih cuman 2 opsinya, memiliki tapi nggak nikmatin, yang satu lagi menikmatin tapi nggak milikin, milih mana? Milih mana? Yang apa? Nikmati. Hidup jangan dibikin susah, jangan pantang-pantang. Nggak ada pantang dalam Islam. Kulu, makan apa aja dimakan yang Allah izin. Washrabu, minum apa aja yang Allah izinkan. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Itu doang pesannya. Bukan jangan pantang, bukan jangan berlebih. Lalu pertanyaannya, adakah pantang dalam Islam? Ya, kalau mau direnungi lebih dalam kaunu aliman, ada. Apaan? Pantangnya ama makanan yang haram.
Nasi uduk dapat nyolong pantang, menimbulkan penyakit. Kopi dapat nyolong penyakit. Sop kambing dapat nyolong penyakit. Maka jangan pantang ama makanan. Kata cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali Zainal Abidin, ajibtu liman yahtami bit'am lima darrati wala yahtami minadz-dzunubi lima rifati. Aku heran ama manusia, ngapa ama makanan pantang padahal baru diduga bahaya, diduga, dan dugaan itu nggak kuat. Emping mengandung kolesterol, innalillahi, emping mengandung asam urat. Dari mana? Kalau memang benar itu Bupati Rangkas Bitung sampai RT-RT-nya semuanya asam urat semuanya. Sebab pagi-pagi dia makan emping, siang dikit sayur bening meninjo, emping juga. Dohor dia makan di oseng-oseng kulit meninjo juga. Sore dia ngopi pakai meninjo juga. Orang serangkas Bitung semuanya nggak ada satupun yang kagak semurat. Begitu nggak? Kagak. Belum orang Arab, jarang makan ikan orang Arab. Kambing aja, apalagi Ruzmandi. Ya Allah, senampan 1 ekor. Berdua doang. Kalau darah tinggi, se-Arab semuanya darah tinggi. Kalau ngomong darah tinggi mah ndak usah kambing, tempe saudara. Dalam penelitiannya itu tempe mengandung darah tinggi. Bila Senin tempe, Selasa tempe, Rebo tempe, Sabtu tempe, sampai dia bilang sama bininya, tempe mulu darah tinggi. Itu tempe. Sampai darah tinggi juga tempe. Begitu. Nggak usah pantang-pantang. Lah kita orang-orang Betawi nggak makan nasi, katanya mengandung gula. Nggak makan nasi, makannya kentang. Aduh, bayar. Udah dikata roti habis 2 kaleng, ditanya, udah makan? Belum 2 kaleng. Kalau udah kena nasi baru makan. Betul nggak? Tuh begitu. Lah makan kentang, aduh, tambah kurus krempeng. Benar? Enggak begitu, enggak. Bukankah di dalam nasi itu ada kadar zat gula? Oh iya ada. Emang begitu penelitian Islam juga. Tapi Nabi menyuruh kalau makan nasi dikunyah yang lama agar supaya zat gulanya habis. Bukan seperti kita orang kampung. Ini orang gulanya luar biasa tinggi, kurangin kadar gula. Cari bahan-bahan yang minim kadar gulanya. Lu salah. Rumus dari mana kayak begitu? Kalau dia gulanya tinggi, dalam ilmu nih, bukan dia ngurangin, ini aja nih kadar gula rendah. Rumus dari mana? Bukan begitu Islam menyuruh. Kalau kadar gulanya tinggi berarti enggak terolah. Maka yang harus dibenerin pabrik gulanya. Namanya pankreas namanya. Dalam ilmu kedokterannya. Pankreasnya aja pengolah gulanya ini yang dibenerin. Konsumsi apa yang membuat pankreasnya tinggi? Kadar gula gak usah diturunin. Karena kalorinya dibutuhkan. Akhirnya jadi lemas. Sakit, salah dia nggak ngaji. Emang Rasulullah udah ajarin ilmu-ilmu semuanya. Ngapa muslim gak mau ngaji? Maunya gontok-gontokan mulu satu sama yang lain. Apalagi udah maulid begini nih. Ada dalilnya apa kagak? Udah begitu mulu. Aduh, capek kita. Kaunuhu alimah. Pantang tuh bukan ama makanan, tapi ama dosa yang pasti bahaya. Ada nggak yang bilang dosa? Saya kira bahaya. Saya kira apa pasti? Pasti. Kalau makanan pasti bahaya apa saya kira? Saya kira begitu. Saya kira. Tapi urat saya ini pada asam.
Emang begitu. Asem aja tuh. Berat. Apalagi uratnya pada kecut. Asem lah. Ya Allah. Kelenjar getah bening. Berat apa ringan? Berat. Gimana kelenjar getah butek? Coba. Ya Allah. Ada lagi penyakit belakangnya, stroke. Berat apa ringan? Udah berat, segerobak udah berat, segerobak. Apalagi stroke. Pantang sama dosa. Dosa ini yang menyebabkan penyakit. Penyakit itu dari dosa, bukan dari makanan. Makanan halal, obat. Makan halal, nah ada penyakit makan halal, obat. Maka ikuti aja, ada orang pengapuran, bagus, badannya tumbuh kapur, ya Allah, cakep banget, orang pada nyari, kaya itu, apalagi ada gulanya. Kenapa itu? Karena dia tidak tertib mengikutinya. Itu berarti kekurangan air penyebabnya. Kalau kekurangan zat air, nanti nagih bagaimanapun. Olinya kurang, dipaksa jalan, tetap bakal hancur. Sekarang si jalan termogok. Salah kita. Agama itu enak. Allah kaunuhu aliman. Kudu ngaji. Maka kita jangan takut ndak makan. Allah tahu kita butuh makan. Sampai sekarang masih makan. Ndak layak kita mengeluh. Maka betulin tauhidnya. Bila iman ningkat, imun ningkat. Imun 75% naik. Bila iman menurun, imun hancur dah. Hancur. Maka mantepin tauhid. Biar bagus. Kita Allah tahu. Kalau Allah tahu, enggak usah pikirin. Diketahui ya sama Allah. Fokus aja. Fokus dalam mencari sebuah tujuan. Jangan diombang-ambing oleh keadaan. Biasa lautmu ada gelombang. Tugas kita bukan mencela gelombang gede kecil, tetap mengendalikan perahu kita agar supaya sampai dari Merak ke Bakauheni. Yang namanya dunia mah banyak cobaan, orang benci banyak. Banyak nggak yang benci? Yang demen? Hah? Banyak nggak yang demen kita? Banyak juga. Lihat juga yang demen, jangan yang benci yang ditaruh di hati. Yang benci taruh di hati, pikirin aja. Meremelek, nggak bisa tidur, mikirin dia. Ya kapan mikirin warung kita? Yang kayak begitu, rugi. Maka Allah tahu, saudara. Kalau Allah tahu, banyak istighfar. Musibah yang ada nih tidak lebih daripada dosa kita. La takhaf min di sultan. Tak perlu kita takut sama penguasa yang zalim. Dia ada di genggaman Allah. Kita nggak perlu takut sama bini kita yang cerewet. Nggak perlu. Kita nggak perlu takut sama anak kita yang musingin. Nggak usah. Sebab semuanya ada di genggaman Allah. Tapi takutlah sama dosa kita. Maka bertaubat adalah pintu menuju keselamatan. Bertaubat. Kita taubat dari dosa aja. Nggak bisa. Allah tahu. Mungkin ini rahasianya, Allah kasih kita panjang umur. Masih hidup. Masih sehat. Orang banyak terpapar corona, kita sehat. Mungkin karena kita masih dikit amalnya. Fokus aja mikirin amal. Biarin berita seliweran, enggak usah dipikirin. Amal lah ya.
biar kita ini enak hidupnya, biar selamat di akhirat. Pada akhirnya kita nggak bakal ditanya tentang perilaku orang lain oleh Allah. Yang akan ditanya amal dan perbuatan kita selama di dunia, dan itu Allah tahu. Itu aja. Maka dari sini muncul namanya sifat muraqabah. Apa itu muraqabah? CCTV, merasa dikontrol, diawasi, diketahui jelas oleh Allah. Itulah orang yang belajar kaunuhu aliman. Maka pada akhirnya muslim terbelah 3 pada sifat kaunuhu aliman. Ada kelasnya ilmul yaqin, ada kelasnya ainul yaqin, ada kelasnya haqqul yaqin. Kita sebagai hamba, hamba itu ngatur apa diatur? Hamba ngatur apa diatur? Diatur. Kalau Tuhan ngatur. Kalau ada pembantu ngatur-ngatur majikan, namanya pembantu apa? Kurang ajar. Ada orang pagi-pagi jam 6:30, kalau rezeki saya di langit, turunin. Kalau di bumi, keluarin. Kalau dikit, banyakin. Kalau seret, lancarin. Kalau jauh, deketin. Ini ngatur apa diatur? Kurang ajar. Kayak Allah bodoh, diatur-atur dia. Maka kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya menyatakan masya'nu wujudat talab wa inna masya'nu an turzaqa husnal adab. Bukan kelas yang tinggi yang banyak ngatur-ngatur Tuhan. Yang tinggi itu bila kita bagus adabnya sama Tuhan, tidak ngatur, muji aja sama dia. Ada 2 orang teman kita, yang satu datang minta mulu, bang bagi rokok, bang bagi duit, bang bagi kopi. Yang satu enggak pernah minta, cuman muji. Ya Allah, abang kita nih masya Allah, orang lain aja nih nggak kenal dibantu, apalagi yang kenal. Orang yang nggak tahu, apalagi teman sendiri. Ujungnya begini, bang, ini kan yang lagi. Kira-kira yang kita demen yang mana? Yang muji apa yang minta? Jadi Allah tuh yang didemeni Allah, yang tukang minta-minta apa yang tukang muji-muji? Muji-muji. Maka orang baca sholawat tuh muji-muji Allah lewat Rasulullah. Kasih banyak. Yang muji-muji. Kata Allah udah janji, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma uti sa'ilin. Siapa sibuk muji, kagak keburu ngatur-ngatur Allah, diberi lebih banyak daripada yang minta-minta. Minta mulu. Kayak Allah buta dan bodoh. Allah tahulah kita juga butuh. Tunaikan aja kewajibannya. Ntar juga dikasih. Cuman kita lebih demen ngatur-ngatur Tuhan. Kayak anak buah kita. Ilmul yaqin, dia tahu Allah tahu, tapi enggak berasa bahwa perbuatan yang dia lakukan di bar, di mana-mana diketahui oleh Allah, sehingga asik dia dengan dosa. Ini namanya ilmul yaqin. Ada namanya ainul yaqin, orang yang yakin Allah bersifat kaunuhu aliman dan berasa seluruh gerak-geriknya diawasi dan diketahui oleh Allah, muraqabah. Dan ini awwalut thariq untuk menuju kepada Allah. Tapi yang tertinggi adalah haqqul yaqin. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu mau dibakar oleh Raja Namrud, datang malaikat Jibril. Alaka haja ya Ibrahim? Ibrahim butuh bantuan enggak? Amma ilaika fala. Jibril ama ente ogah? Enggak ada. Iya, mana enggak ada. Ama Allah. Ada enggak proposal yang mau diajuin? Enggak ada. Loh,
Ente mau dibakar sama Namrud itu, api udah berkobar, ndak ada proposal, ndak. Loh, kenapa? Begini, Bro. Saya mau tanya, Allah tahu nggak kalau saya ini mau dibakar? Tahu. Allah tahu nggak kalau saya ini benar? Tahu. Allah tahu nggak kalau Namrud itu dolim? Tahu. Ngatur orang yang udah tahu, orang bodoh. Segini aja, Bang Haji Wahab udah mau bangun. Wallahu a'lam bishawab.